Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramadan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu implementasi etika bisnis Islam dalam menjalankan usaha kecil, yang dimana tugas ini diberikan oleh dosen saya yaitu Pak Baso Eskom MAK. Baik teman-teman, kita melangkah ke materi. Nah, di dalam implementasi etika bisnis Islam dalam menjalankan usaha kecil ini mempunyai beberapa konsep. Konsep yang pertama yaitu prinsip, yang dimana prinsip ini yaitu visi dan misi sesuai dengan landasan syariah atau hukum Islam. Nah, kemudian yang kedua yaitu manajemen, yang dimana manajemen ini yaitu memberikan hak kepada konsumen, mulai dari sisi keamanan, dari sisi kesehatan, dan juga dari sisi kehalalan dari produk yang dijual dari pedagang. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dari sisi marketing. Nah, para pelaku usaha itu minimal mempunyai sifat jujur, mulai dari mempromosikan ini tanpa penipuan, tanpa pemalsuan informasi, mungkin kira-kira seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu menetapkan harga sesuai dengan ekspektasi atau menetapkan harga sesuai dengan kualitas produk. Nah, kemudian dalam hal lain, etika itu merupakan cabang filosofi, yang dimana etika ini tugasnya menginvestigasi penilaian normatif tentang tingkah laku manusia, baik benar atau salah, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus tidak dilakukan. Nah, kemudian di dalam materi ini dijelaskan juga terkait dengan etika dan moral. Nah, ada beberapa sumber di sini dijelaskan bahwa menurut ensiklopedia, etika itu mempunyai 3 definisi. Yang pertama yaitu suatu pola umum atau cara hidup. Kemudian yang kedua, suatu rangkaian peraturan tentang tingkah laku. Nah, kemudian yang ketiga yaitu penyelidikan tentang cara hidup dan peraturan tingkah laku manusia. Nah, adapun terkait dengan moralitas, sama halnya dengan sumber dari ensiklopedia, yang dimana di sini moral didefinisikan ada empat karakteristik. Yang pertama yaitu satu, keyakinan tentang sifat manusia, kemudian keyakinan tentang apa yang bagus atau berguna. Kemudian yang ketiga, yang menentukan apa yang dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Nah, kemudian yang keempat, yaitu motif yang mendorong kita untuk memilih hal yang benar atau salah. Nah, adapun penjelasan yang lain yaitu etika dan bisnis, terdapat 3 faktor yang dapat menjelaskan mengapa seseorang harus berlaku etis. Jadi ada 3 faktor yang dimana kenapa para pelaku usaha itu minimal harus berperilaku etis. Jadi ada yang pertama yaitu agama, kemudian hubungan dengan orang lain atau interaction dengan sesama manusia, dan persepsi tentang diri sendiri. Nah, di dalam penjelasan artikel ini juga dijelaskan bahwa ada etika, bisnis, dan hukum. Nah, di mana dijelaskan bahwa etika, bisnis, dan hukum itu saling berhubungan, tetapi ada bagian-bagian yang saling tumpang tindih. Misalnya masalah aturan dan peraturan yang harus dipenuhi oleh perusahaan, di mana hukum itu dibuat oleh pemerintah, badan-badan regulator, asosiasi profesional, dan lainnya. Ada juga tumpang tindih antara hukum dengan etika terkait dengan larangan membunuh, dan juga terdapat area lain yang saling bersinggungan antara aktivitas bisnis dengan norma-norma etika lainnya. Nah,
di mana dijelaskan dalam artikel itu, etika itu seharusnya menjadi panduan tingkah laku di atas hukum. Mungkin kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dalam penjelasan lain yaitu teori-teori utama tentang etika yang dapat membantu memecahkan masalah dilema etika. Jadi dalam artikel itu dijelaskan, adapun dalam memecahkan etika itu yang terkait dengan pertama teleologi dan utilitarisme dan konsep atau di sini dijelaskan bahwa teleologi itu berhubungan dengan keputusan sebagai hal baik atau buruk, diterima dan tidak bisa diterima, terkait dengan konsekuensi. Mungkin kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu deontologi, yang dimana deontologi ini motivasi yang mendasari tingkah laku, mengevaluasi keetisan perilaku. Mungkin kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat etika bisnis untuk perusahaan pada praktiknya. Nah, adapun ketika kita ingin melihat atau menilai atau ingin mengetahui para pelaku bisnis yang sangat etis itu, di sini dijelaskan juga mempunyai ciri-ciri. Nah, yang dimana ada kurang lebih ada 10 ciri-ciri di sini dijelaskan. Nah, yang pertama yaitu bahwa pelaku usaha itu minimal jujur. Nah, itu ciri-ciri yang bisa kita identifikasi. Kemudian yang kedua yaitu para pelaku usaha ini sadar tentang signifikansi sosial atau kegiatan bisnis. Kemudian yang ketiga yaitu tidak melakukan sumpah. Kemudian ramah tamah, tidak boleh berpura-pura dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekian penjelasan saya terkait dengan implementasi etika bisnis Islam dalam menjalankan usaha kecil. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan dan juga menjadi pelajaran bagi saya pribadi dan juga teman-teman yang menyaksikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata yang menyinggung hati teman-teman. Sekian dari saya dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.